Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Jadi pada kesempatan kali ini Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama Ibu Mulyana Robiatul Adawiyah. Ibu dari jurusan Pendidikan Fisika di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, yang sekarang alhamdulillah diberi kesempatan untuk mengajar di SMA Negeri 1 Pegadaian. Tepatnya mengajar kalian yaitu kelas 12. Nah, seharusnya kan kita bisa bertemu secara langsung, tapi karena kondisi saat ini yang tidak memungkinkan untuk pembelajaran secara langsung, makanya dilakukan pembelajaran daring. Untuk kelas 12 sendiri, materi yang akan kita pelajari hari ini itu adalah berkaitan dengan listrik. Oke? Nah, jadi kita akan mempelajari tentang listrik. Apa itu listrik? Listrik itu sendiri adalah suatu bentuk energi. Nah, di mana energi itu kan banyak ya macamnya. Kalian juga udah tahu kalau energi itu banyak macamnya, dan salah satunya adalah energi listrik, di mana energi ini sangat bermanfaat untuk kehidupan kita, seperti untuk peralatan di rumah, peralatan elektronik, TV, dan sebagainya itu menggunakan energi dari listrik. Nah, kemudian listrik ini ada dua jenis, yaitu listrik statis dan juga listrik dinamis. Yang akan kita pelajari pada hari ini adalah terkait dengan listrik statis. Jadi listrik ini dibagi menjadi dua, yaitu listrik statis dan juga listrik dinamis. Di mana listrik statis adalah listrik yang berhubungan dengan muatan yang diam. Nah, berarti kita tandai ya, kalau statis berarti muatannya diam atau tidak bergerak. Sementara listrik dinamis ini muatannya itu bergerak gitu. Nah, kemudian yang akan kita pelajari hari ini adalah listrik statis. Yang pertama, kita akan membahas terkait sifat-sifat dari muatan listrik itu sendiri. Nah, ada dua yang perlu kalian pahami atau kalian ingat terkait dengan sifat-sifat dari muatan listrik. Yang pertama adalah muatan listrik digolongkan menjadi dua jenis. Apa saja itu? Yaitu adalah muatan positif dan juga muatan negatif. Nah, dilambangkan dengan muatan positif, kalian udah tahu ini, muatan negatif nih, oke? Kemudian untuk yang kedua, sifat yang kedua adalah muatan sejenis akan tolak menolak. Sementara muatan listrik tak sejenis atau yang berbeda jenis itu akan tarik menarik gitu. Contohnya misal ada muatan positif ketemu dengan muatan positif. Nah, ini akan saling tolak menolak. Sementara kalau ada muatan negatif bertemu dengan muatan positif, maka ini akan saling tarik menarik. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke contoh ya. Jadi ini adalah contoh dari interaksi muatan listrik. Nah, bisa kalian baca ya. Di sini ada 4 muatan, yaitu A, B, C, dan D. Jika A menarik B, A menolak C, C menarik D, dan D bermuatan positif, tentukan jenis masing-masing muatan lainnya. Ingat, berdasarkan sifat-sifat yang tadi, nah, kalau sejenis adalah tolak menolak, sedangkan jika tak sejenis adalah tarik menarik, maka dengan hanya mengetahui satu muatan saja, kita akan sudah mengetahui interaksi dari muatan-muatan ini. Nah, kita lihat di sini D bermuatan positif. Oke, berarti kita tulis ya, D ini positif. Muatan D adalah positif. Sementara C menarik D. Kalau C menarik D berarti dia tarik menarik. Maka ketika tarik menarik ini harus berbeda jenis. Maka sudah dapat dipastikan bahwa C adalah negatif. C bermuatan
negatif. Oke. Oke. D berarti ini kan C dan D dia tarik menarik, maka D-nya positif, C-nya akan negatif. Kemudian A menolak C. A menolak C. Kalau tolak menolak berarti dia sejenis. Nah, maka dari itu ketika A menolak C, maka A ini akan sejenis dengan C. Oke. Kemudian yang terakhir A menarik B. Tarik menarik berarti A itu dengan B harus berbeda jenis. Maka B di sini bernilai positif. Seperti itu. Ngerti? Nah, selanjutnya selain dari interaksi kedua muatan, kita juga akan membahas tentang hukum Coulomb. Hukum Coulomb itu apa? Itu adalah hukum yang terjadi yang berkaitan dengan adanya interaksi dari kedua muatan. Nah, ketika muatan yang tadi ya, seperti yang positif dan negatif, itu kan ada interaksi. Nah, interaksi di antara kedua muatan tersebut itu dinamakan dengan gaya Coulomb. Nah, gaya Coulomb ini berkaitan dengan yang namanya hukum Coulomb tersebut. Nah, bunyi hukum Coulomb itu sendiri adalah besar gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak antara dua muatan listrik sebanding dengan muatan-muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Nah, jadi kalau secara matematis kita bisa menuliskan hukum Coulomb ini dengan kan gaya ya, gaya tarik-menarik atau tolak-menolak. Nah, kemudian kita bisa tuliskan gaya itu dengan F kan. C dari mana? Itu Coulomb misalnya, atau ya biar pembeda aja sama gaya di hukum Newton. Nah, kemudian sebanding dengan muatan-muatannya. Ini bukan sama dengan sebanding dengan muatan-muatannya. Misalnya Q1, Q2, muatannya tuh ada 2 kan, karena interaksi. Kemudian berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Karena berbanding dengan kuadrat jarak berarti maka R kuadrat gitu. F sebanding dengan muatan pertama dan muatan kedua serta berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Untuk membuat ini menjadi sebuah persamaan, maka kita perlu yang namanya konstanta. Maka persamaan ini menjadi F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, ini dinamakan dengan gaya Coulomb, di mana gaya ini menghitung berapa besar interaksi yang terjadi antara muatan Q1 dengan muatan Q2 yang terpisahkan sejauh jarak R gitu. Nah, tadi kan ada rumusnya ya, F K Q Q per R kuadrat, di mana F itu adalah gaya Coulomb. Gaya Coulomb-nya itu sendiri karena dia gaya, maka satuannya adalah Newton. Nah, kemudian yang kedua ada konstanta atau K. K ini konstanta atau tetapan. Nilainya ini 9 kali 10 pangkat 9 N kuadrat per C pangkat min 2. Nah, ini adalah nilai yang harus kalian masukkan ketika misalnya di soal itu kita menghitung gaya Coulomb tapi tidak diketahui berapa besar konstantanya. Nah, ini adalah besar konstantanya gitu. Jadi kalian alangkah lebih baiknya jika menghafal besar K ini gitu. Kemudian, nah ini ada epsilon 0. Epsilon 0 ini adalah permitivitas bahan. Ini kita gunakan jika seandainya di soal itu menggunakan medium atau ada di dalam sebuah bahan gitu. Nah, maka K-nya bukan menjadi 9 kali 10 pangkat 9 lagi, tapi jadi K sama dengan 1/4 pi epsilon 0. Nah, epsilon 0-nya adalah ini. Tuh. Kemudian ada Q. Q ini adalah lambang untuk muatan ya. Jadi Q itu besar muatan, di mana satuannya adalah Coulomb. Kemudian yang terakhir ada R. R adalah jarak antara kedua muatan. Nah, yang perlu kalian perhatikan ketika mengisi sebuah soal,
ini tentang jaraknya, karena biasanya soal terkait hukum kolom ini banyak membuat pengecoh di jarak. Biasanya jaraknya itu kan harusnya satuannya meter, tapi biasanya ditulis dalam sentimeter atau milimeter atau apapun itu. Nah, kalian harus merubahnya dulu menjadi meter gitu. Oke, yang selanjutnya adalah kita akan belajar terkait menggambar vektor gaya kolom. Nah, dalam menggambar vektor gaya kolom atau pokoknya kita akan menulis ya gayanya itu ke arah mana gitu. Nah, kita harus memperhatikan sifat-sifat dari muatan itu sendiri. Dimana kalau yang sejenis tolak menolak, yang berlawanan jenis itu tarik menarik. Nah, di sini misal kita punya muatan Q1. Q1 itu positif. Kemudian muatan Q2-nya juga positif. Maka ini bisa kita sebut dengan muatan sejenis, oke? Nah, karena ini muatan sejenis, artinya gaya kolom di antara kedua muatan ini yang terpisahkan sejauh R. Bentar. Terpisahkan sejauh R, ya. Nah, ini arahnya adalah saling tolak menolak. Kemana arahnya? Untuk Q1, karena dia saling menolak, maka dia ke arah sana, ke sini. Ini F-nya. Untuk Q2 sama, karena dia tolak menolak, maka arahnya harus berbeda. Ini ke sini, ini ke sini. Sini. Ini F. Besar gaya kolom di antara kedua muatan ini adalah sama, tapi arahnya berbeda, oke? Untuk masing-masing muatan. Nah, kemudian ini juga kita punya muatan negatif. Q1 negatif, Q2 negatif. Yang terpisahkan sama sejauh R. Nah, arahnya kemana? Sama dengan yang di atas, karena dia sama-sama bermuatan sejenis, maka dia juga tolak menolak. Gini. Kemudian yang ketiga, kita punya muatan Q1 negatif, Q2 positif. Nah, kalau ini gimana? Ini karena dia muatan yang tak sejenis, maka dia harus tarik menarik. Nah, tarik menarik arahnya kemana, Bu? Ke dalam. Nah, mereka saling tarik menarik ke sini. Ini untuk F dari Q1 dan ini F dari Q2. Biasanya jika ada interaksi kedua muatan seperti ini, kita bisa melambangkan bahwa F yang ini adalah F1 akibat 2. Kalau ini F2 akibat 1. Maksudnya apa? Ini adalah gaya kolom yang terjadi pada muatan Q1 yang diakibatkan oleh muatan Q2. Yang ini juga sama. Yang ini adalah gaya kolom yang terjadi pada muatan Q2 yang disebabkan oleh muatan Q1 gitu. Ini adalah arti dari penamaan F12 atau F21 ini, gitu ya. Oke, mengerti? Nah, selanjutnya contoh soal dari penerapan hukum kolom atau gaya kolom itu sendiri ya. Di sini ada soal, ketika terdapat dua muatan sejenis dengan besar muatan masing-masing sebesar 4 kali 10 pangkat min 7 dan 8 kali 10 pangkat min 6 kolom ya. Ini ada ininya. C. Nah, terpisahkan oleh jarak sebesar 2 cm, hitunglah gaya listrik yang dihasilkan pada setiap muatan. Gaya listrik ini maksudnya adalah gaya kolom ya, karena hukum kolom itu sendiri adalah interaksi dari dua muatan listrik gitu. Makanya bisa disebut dengan gaya listrik juga. Karena papan tulisnya kecil ya, tidak muat kalau misalnya ibu menulis soal sambil menulis jawaban. Jadi ibu sudah salin ke sini soalnya, sambil ibu baca kita akan mengerjakan. Oke, yang pertama di sini kita harus mencari apa yang diketahui dari soal itu sendiri. Pokoknya untuk setiap pengerjaan soal-soal fisika yang harus kalian perhatikan adalah diketahuinya dulu itu apa. Nah,
ketika terdapat dua muatan sejenis, muatannya sejenis, dengan besar muatan masing-masing sebesar 4 kali 10 pangkat min 7 kolom, itu apa? Itu adalah Q1. Q1 adalah 4 kali 10 pangkat min 7 kolom. Kemudian, dan 8 kali 10 pangkat min 6 kolom. Nah, itu adalah Q2. 8 kali 10 pangkat min 6 kolom. Oke, kita punya Q1, kita punya Q2. Kemudian, yang ketiga terpisahkan oleh jarak sebesar 2 cm. Jaraknya 2 cm, berarti R. 2 cm. Ingat, ini satuannya. Satuan jarak adalah meter ya. Jadi karena senti, kita harus merubah dulu ke meter. 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Oke. Karena dari senti ke meter dibagi 100, oke. Udah pada kelas 12, jadi udah pada bisa ya. Nah, selanjutnya hitunglah gaya listrik yang dihasilkan pada setiap muatan. Berarti gaya kolom yang ditanyakan ya. Ditanyakan F-nya, gaya listrik atau gaya kolom. Q1, Q2, R. Rumusnya gimana? F sama dengan K Q1 Q2 keluar R kuadrat. K-nya berapa? K-nya tadi kan kita sudah membahas ya, bahwa K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Satuannya Newton meter kuadrat per sentimeter kuadrat. Oke. Nah, sekarang kita, karena yang ditanyain adalah gaya kolom, maka kita tinggal langsung memasukkan saja nilai-nilai ini ke persamaan dari hukum kolom itu sendiri. K-nya berapa? 9 kali 10 pangkat 9. Sorry. Kali Q1. Q1 4 kali 10 pangkat min 7. Oke. Terus kali Q2. Q2 adalah 8 kali 10 pangkat min 6 kolom per R kuadrat. R-nya pakai yang sudah dalam satuan meter. Oke. 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Oh sorry, kuadrat. Nah, ini juga biasanya suka banyak yang keliru. Jadi kalian harus perhatikan bahwa di sini R-nya itu kuadrat ya. Jadi harus dikuadratkan terlebih dahulu. Oke, sekarang kita kerjakan. Kita tulis ulang aja yang di atas. 9 kali 10 pangkat 9 kali 4 kali 10 pangkat min 7 kali 8 kali 10 pangkat min 6. Oke. Per, ini kita kuadratkan dulu ya. 2 dikuadratkan, berarti jadi 4 kali 10 pangkat min 4. Oke. Kenapa 10 pangkat min 4? Karena min 2 dikuadratkan, ini tinggal dikali aja. Min 2 dikali 2, jadi gitu. Terus, nah ini ada angka yang sama nggak? Ini ada angka 4, ini ada angka 4. Supaya kita lebih mudah, kita bisa mencoret angka yang sama ini gitu. Tapi nggak boleh ya kalau misalnya di atasnya 9, di bawahnya 4 gitu, nggak ada angka 4 ini, terus kalian main coret-coret aja, itu nggak boleh. Pokoknya kalau ada angka yang sama di atas dan di bawah itu baru bisa. Nah, oke, 9. Kita langsung aja deh. 9 kali 8 berapa? 72 kan? Oke. Jadi kita tulis ya 72 di sini. Nah, ini pangkatnya coba kita
Yang positif digabungkan dengan yang positif, yang negatif digabungkan dengan yang negatif. Kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 7 sama min 6. Min 7 min 6. Karena ini pangkatnya minus sama, berarti itu bisa langsung ditambahkan. Iya, benar. Oke, jadi 7 ditambah 6 itu min 13. Yang ini karena ini di bawah, dia naik ke atas. Yang 10 pangkat min 4 ini dia harus naik ke atas. Nah, kalau naik ke atas karena dia negatif, ketika dikeataskan maka dia harus jadi positif. Tuh, oke? Nah, di sini jadi kali 10 pangkat 4 positif. Tadinya negatif, naik ke atas jadi positif. 9 ditambah 4 dikurangi 13 berapa? 9 sama 4 13 dikurangi 13. Ya udah, berarti habis. Oke. Maka hasilnya adalah 72 Newton. Atau kalau misalnya kita buat dalam bentuk koma, ini 1 banyak. Ini 1. Gak enak ya? Udah aja 72 Newton. Jadi hasilnya adalah 72 Newton. Gitu. Paham nggak sampai situ? Semoga paham ya. Coba kalian kerjain sendiri dulu kayak gini. Semoga kalian paham, oke? Oke, tadi kan kalian udah ngeliat ya pembahasan ibu terkait soal itu. Nah, sekarang ibu mau kalian mengerjakan satu soal ini. Nah, nanti di room chat kita di grup WA tiap kelas, ibu akan nanya satu orang satu nama, itu namanya acak yang random. Ibu kan belum kenalan ya sama kalian. Jadi nanti ibu mau ngeliat nih di WA kalian salah satu nama bakalan ibu pilih. Nah, buat mengerjakan ini gitu. Nanti hasilnya itu kalian fotoin biar kita samakan jawabannya. Itu ya. Nah, soalnya itu ini hampir sama kayak tadi cara ngerjainnya. Pokoknya yang penting kalian paham apa yang ibu jelasin tadi, maka insya Allah kalian akan bisa ngerjain ini, oke? Nih, terdapat dua muatan sejenis yang saling tolak menolak dengan besar muatan masing-masing. Q1-nya itu 5 kali 10 pangkat min 8 kolom, dan Q2-nya 7 kali 10 pangkat min 8 kolom, terpisahkan sejauh 3 cm. Berapa besar gaya listrik yang dihasilkan pada setiap muatan? Oke? Nah, selanjutnya tadi kan udah ada satu contoh soal. Nah, sekarang ada satu contoh soal lagi. Nah, ini sama ya, terkait hukum kolom juga. Cuma ini interaksinya bukan antar dua muatan aja, tapi antar 3 muatan. Jadi ada 2 interaksi gitu. Nah, di sini tuh bukan hanya muatan Q1, Q2, tapi di sini ada Q yang ketiga. Atau misalnya kalau di sini di soal ini ada titik A, B, dan C gitu. Jadi bukan hanya tentang A dan B aja. Nah, kalau misalnya ada soal kayak gini gimana, Bu? Nah, kalau misal ada soal kayak gini, ini berarti kalian harus menjumlahkan gaya kolom yang diterima di muatan mana, tergantung dari soalnya gitu kan. Nah, ini yang diminta adalah dari muatan C gitu. Jadi misal gini, F yang di C-nya ini harus penjumlahan, maksudnya tuh dari F, dari A dan C ditambah F, B, C gitu. Jadi ini tuh adalah sigma penjumlahan. Nah, soalnya coba kita baca dulu ya soalnya. Contoh soalnya di sini, 2 buah titik A dan B berjarak 4 meter. Masing-masing bermuatan listrik plus, ingat ini plus,
4 kali 10 pangkat min 4 kolom. Dan min 5 kali 10 pangkat min 4 kolom. Titik C terletak di antara A dan B, berjarak 2 meter dari A dan bermuatan listrik plus 2 kali 10 pangkat min 5 kolom. Hitung besar gaya elektrostatis dari C. Ini sama aja ya, maksudnya ke gaya kolom, gaya elektrostatis, gaya listrik, gaya kolom, itu juga gitu. Oke. Nah, kita di sini berarti punya muatan Q1-nya ini 4 kali 10 pangkat min 4. Terus Q2-nya ini min 5 kali 10 pangkat min 4. Dan Q3-nya ini atau Qc ya, 2 kali 10 pangkat min 5. Oke, Ibu udah mindahin soalnya ke sini. Nah, jadi di soalnya kan 2 buah titik A dan B berjarak 4 meter. Berarti titik A dan B, ini A, ini B, ini jaraknya adalah 4 meter. Masing-masing bermuatan listrik plus, berarti yang A itu plus dan ini min. Oke. Titik C terletak di antara A dan B. C itu terletak di antara A dan B, berarti di tengah-tengah sini. Berjarak 2 meter dari A. Ini 2 meter, berarti benar di tengah ya. Tepat di tengah. Ini ada titik C, gitu. Nah, C ini muatannya adalah positif. Oke. Nah, gitu. Sekarang yang ditanyakan adalah hitung besar gaya elektrostatis dari C. Gaya elektrostatis. Kita tulis dulu muatannya ya, besar muatannya. QA itu 4 kali 10 pangkat min 4 kolom. QB itu 5 kali 10 pangkat min 4 kolom. Kemudian QC itu 2 kali 10 pangkat min 5 kolom. Nah, oke. Jadi yang ditanyakan adalah gaya elektrostatis di titik C. Nah, kita harus lihat dulu gaya-gaya yang ada di C ini dia arahnya kemana gitu. Nah, cara menentukannya kita harus ingat tentang sifat-sifat dari muatan itu sendiri. Dimana kalau sejenis berarti dia tolak menolak. Nah, sementara kalau dia berbeda jenis berarti dia tarik menarik. Tapi pusatnya di sini. Kita lihat nih, interaksi antara C dengan A dia sejenis atau berlawanan jenis? Dia sejenis kan? Karena positif dengan positif, maka dia akan memiliki hubungan yang tolak menolak. Nah, makanya dari A dia akan ke sini, dari C dia akan ke sini. Sekarang ini adalah FCA, gaya kolom di muatan C akibat muatan A. Nah, kemudian interaksi antara C dengan B, karena dia berlawanan jenis atau berbeda jenis, maka dia akan menghasilkan interaksi yang tarik menarik. Nah, di sini karena tarik menarik, maka dia akan menuju ke tengah. Yang B akan menuju ke C, yang C juga akan menuju ke B. Ini kita namakan FCB, gaya kolom pada muatan C akibat muatan B. Oke, sampai situ paham ya? Nah, terus gunanya gambar ini buat apa, Bu? Buat menentukan rumusnya gitu, persamaannya. Karena ini sama-sama ke kanan, kalau ke kanan kita tulisnya adalah positif, sementara kalau ke kiri negatif. Nah, karena ini ke kanan,
maka ini bernilai positif dua-duanya. Maka sigma, nah ini F-nya, gaya kolomnya ini adalah F C A ditambah F C B. Nah, sampai sini kita masukkan nilai hukum kolomnya atau nilai gaya kolomnya, di mana gaya kolom itu rumusnya adalah K-1 Q2 per R kuadrat. Oke, sekarang ini sampai sini tadi 2 meter. Nah, kalau udah gini kita tinggal tulis Q1 atau QA kali QC per RCA ditambah K kali QB kali QC per RCB. Oke, gini ya. Nah, karena tadi di soal ini rumusnya menjadi seperti ini ya. K QA per QC per RAC plus K QB QC per RBC. Nah, RAC dan RBC nya ini karena tadi kita udah tahu ya kalau C ini ada di tengah-tengah antara A dan B. B, C, dan ini sampai sini A sampai B adalah 4 dan A sampai C adalah 2. Maka RAC A ke C ini adalah 2 meter. Sedangkan yang selanjutnya RBC B ke C, karena ini 4, ini 2, maka ini adalah 4 dikurangi 2 sama dengan 2 juga. Jadi ini 2 meter juga, gitu ya. Nah, selanjutnya kita langsung isi aja di sini. K-nya, masih ingat tadi K-nya berapa? 9 kali 10 pangkat 9. 9 kali 10 pangkat 9 dikali QA atau Q1 ya, QA B C. 4 kali 10 pangkat min 4 dikali QC 2 kali 10 pangkat min 5. Oke. Per RAC 2 kuadrat. Oh iya, ini kuadrat, maaf. Nah, terus ditambah 9 kali 10 pangkat 9 kali 5 kali 10 pangkat min 4. Oke. Terus dikali C. C-nya 2 kali 10 pangkat min 5 dibagi RBC kuadrat, berarti ini 2 kuadrat. Oke. Ini karena sama, ini juga penyebutnya sama, kita bisa keluarkan atau keluarkan yang ini aja. 9 kali 10 pangkat 9 4 kali 2 berapa? 4 kali 2 kali 10 pangkat min 4 kali 10 pangkat min 5 per 4 ditambah 9 nya kan udah kita keluarin ya, 5 kali 2 kali 2 kali 10 pangkat min 4 kali 10 pangkat min 5 per 4. Oke. Nah, selanjutnya 4 kali 2 8, 5 kali 2 10. 8 per 4 9 kali 10 8
Ini 4 sama, udah sama penyebutnya, bisa kita keluarin aja di sini. Ini 4 kali 2 8 kali 10 pangkat min 4 dikali 10 pangkat min 5. Karena sama min, berarti tinggal dijumlahkan saja. Berarti jadi 10 pangkat min 9 ditambah 5 kali 2 10 kali 4 10 pangkat min 4 dikali 10 pangkat min 5. 10 kali 10 pangkat min 9. Ya, sip. Nah, oke. Ini tinggal dijumlahkan saja. 8 tambah 10 berarti 18. Oke, di sini aja ya. Ke atas. Berarti naik lagi 9 kali 10 pangkat 9 per 4 kali 18 kali 18 kali 10 min 9. Ini bisa kita coret karena nilainya ini pangkat 9, ini pangkat min 9. Jadi kalau dikalikan ini habis gitu. Oke, ini sisanya tinggal 9 kali 18 per 4. Coret. Ini sisa bagi 2, ini 4 bagi 2, 2. 18 bagi 2, sisanya adalah 9. 9 kali 9 81 per 2. 81 dibagi 2 40,5 Newton. Oke. Jadi gaya elektrostatis pada titik C ini adalah besarnya 40,5 Newton ke kanan, ke arah kanan. Oke, jadi sampai situ ngerti nggak? Semoga dapat dimengerti ya. Kalau misalnya belum mengerti, boleh ditanyakan kembali. Oke? Nah, karena tadi udah kita bahas satu soal, maka sekarang kalian harus mengisi soal. Caranya sama kayak yang tadi. Pokoknya nggak usah bingung. Yang penting kalian lihat aja pembahasan yang tadi. Coba kalian kerjain sendiri soal yang ini, oke? Nah, di sini soalnya 2 titik A dan B berjarak 5 meter, masing-masing bermuatan listrik positif 5 kali 10 pangkat 4 kolom dan min 2 kali 10 pangkat 4 kolom. Titik C terletak di antara A dan B berjarak 3 meter dari A dan bermuatan listrik plus 4 kali 10 pangkat min 5 kolom. Hitung besar gaya elektrostatis dari C. Nah, ini hampir sama ya, sama persis kayaknya, sama kayak yang tadi. Pokoknya kalian tinggal ikutin aja cara ngerjain yang tadi. Nah, nanti kalau kalian udah ngerjain, kita akan diskusi di WA group ya. Kemudian ibu akan tunjuk satu nama lagi untuk mengerjakan ini atau ngirim gambar dari hasil pekerjaan dia. Semuanya wajib mengerjakan, tapi nanti satu orang yang ibu panggil itu acak akan ibu suruh ngirim foto, oke? Nah, udah, mungkin itu aja pembelajaran hari ini. Semoga kalian mengerti ya. Ibu juga mohon maaf kalau penjelasan ibu kurang baik. Kalian masih belum mengerti, terus juga masih banyak kata-kata yang salah atau penjelasan yang salah gitu ya. Karena ibu juga manusia biasa, tidak luput dari yang namanya salah dan dosa. Yang baik datangnya dari Allah dan yang buruk datang dari ibu sendiri. Ibu mohon maaf dan sampai bertemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.